Utsman radhiyallahu an. Dari Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Semoga Allah meridhoinya. Sayyidina Utsman menyatakan man tarakad dunya. Man tarakad dunya, barang siapa yang meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia maksudnya apa nih? Bi an aqalla sab'i wal akli. Gambarannya adalah dia sedikit kenyang dan sedikit makan. Artinya orang-orang yang selalu menahan hawa nafsunya dan dia selalu melakukan puasa. Gitu ya. Jadi orang tersebut mampu menyeimbangi antara kenyang dan lapar. Gitu. Sedikit kenyang dan sedikit makan. Itulah orang-orang yang dikatakan digambarkan dengan istilah meninggalkan dunia. Tidak melulu dunia. Nah, dia tidak kenyang, artinya dia tidak mencari segala sesuatu sesuai dengan kepuasannya. Dan tidak selalu makan, artinya dia itu tidak selalu mencari apa yang ia sukai. Nah, jadi orang itu biasa-biasa saja tentang dunia. Nggak melulu, nggak mengejar. Nah, kemudian wa abghadas sana. Orang yang meninggalkan dunia itu ialah termasuk abghadas sana. Nah, dia itu enggak suka dengan pujian. Tidak suka dengan pujian minan nasi yang diucapkan oleh orang, oleh manusia. Biasa aja. Artinya pujian itu bagi dia adalah sesuatu yang membawa dirinya mudarat. Yang membawa dirinya terlena dengan sebuah pujian. Justru yang diharapkan adalah kritikan. Kritikan yang membangun. Nah, apabila ada orang yang benci dengan kritik, maka dia termasuk orang-orang yang mencintai dunia. Jadi begitu ya. Kira-kira pemerintah kita umpamanya nggak suka dikritik, berarti pemerintah kita itu adalah orang-orang yang mencintai dunia. Sebab kritikan itu adalah obat, jamu buat sebuah rencana dan kehidupan. Nah, jadi seperti itu. Artinya orang-orang yang menerima kritikan adalah orang-orang yang bijak. Dia bisa mengendalikan dirinya dan bisa mengukur dirinya dari sebuah kritik, bukan sebuah pujian. Gitu ya. Sebenarnya seperti itu. Orang-orang yang seperti itu adalah ahabbahullahu ta'ala. Dia dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mencintainya. Nah, jadi seperti itu. Artinya orang-orang yang seperti itu, ini bagi seorang muslim ya. Yang seperti itu ya bisa dikategorikan orang-orang yang mempersiapkan dirinya pada kehidupan berikut, kehidupan akhirat. Li'annahu tarokar riya'a wa tafakhur. Li'annahu bahwasanya orang itu yang tidak suka pujian itu menggambarkan tarokar riya. Dia meninggalkan riya. Riya ingin dipuja dan dipuji orang. Termasuk juga umpamanya dia mau sholat gitu. Lalu bagaimana nih biar dia dipuja orang? Nah, sholatnya dibagus-bagusin, pakaiannya dibagus-bagusin, bacaannya dibagus-bagusin, sengaja biar orang memuji gitu. Nah, itu sebenarnya riya. Biasa aja apa adanya. Biasa aja sesuai dengan apa yang ia punya, seperti itu. Tidak memperlihatkan sesuatu demi pujian orang banyak, enggak. Kemudian orang yang tidak suka dipuja dan dipuji oleh manusia, dia termasuk orang-orang yang meninggalkan at-tafakhur. Tafakhur, bangga membanggakan. Perasaan bangga itu tidak ada. Nah, itulah orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dia itu yang dimaksud meninggalkan dunia di sini adalah artinya tidak melulu gitu. Tidak melulu, tidak nafsu untuk mencari kepuasan
dan kebanggaan tentang dunia. Jadi begitu ya. Nah, kemudian masih dari riwayat atau dari Sayyidina Utsman, wa ma tarakaz dzunuba ahabbahul malaikatu. Waman dan barang siapa tarakaz dzunuba yang meninggalkan dosa. Dosa-dosa ia tinggalkan, tidak mau ia kerjakan. Orang-orang yang meninggalkan dosa itu ahabbahul malaikah. Dia itu disukai, dicintai para malaikat. Malaikat senang tuh orang-orang yang nggak mau melakukan dosa. Nah, otomatis juga Allah suka karena dia itu tidak pernah bertentangan dengan perintah dan larangan Allah begitu. Kok begitu ya? Karena dia itu tidak mau melakukan sesuatu hal yang bersifat dosa, apalagi dosa. Nah, li'annahu la yut'aibul katibatad lazina yaktubuna sayyi'at. Karena bahwasanya sungguhnya la yut'aibu, dia itu tidak menyibukkan, ya, tidak membuat sibuk gitu. Ini istilah saja ya. Sebenarnya malaikat nggak pernah sibuk, nggak pernah capek gitu kan. Karena malaikat. Ini istilah saja. Jadi la yut'aibul malaikata, dia itu tidak pernah membuat malaikat pencatat itu sibuk. La yut'aibu, tidak pernah, dia itu tidak pernah membuat sibuk al-katibata, malaikat pencatat. Jadi malaikat kan nggak suka, misalnya kalau orang melihat orang itu berbuat dosa, catatannya penuh dengan dosa. Gitu. Nah, malaikat pencatat itu jadi tidak sibuk. Allazina yaktubuna sayyi'at, yaitu para malaikat yang tugasnya mencatat keburukan-keburukan. Malaikat yang mencatat keburukan-keburukan menjadi tidak sibuk. Karena malaikat yang mencatat kesibukan itu adalah malaikat-malaikat yang selalu bersedih, boleh katakan seperti itu. Ya. Kalau umpamanya malaikat yang mencatat kebaikan, ya memang itu kesenangannya. Merasa bersyukur ada seorang hamba yang selalu tercatat di catatannya perbuatan-perbuatan baik. Dan itu adalah sebuah harapan. Tetapi kalau seandainya dicatat catatannya penuh dengan keburukan, itu adalah suatu hal yang tidak diharapkan oleh para malaikat. Tetapi tugas mereka tetap tercatat, tetap mencatat gitu. Karena tugas mereka itu ya, la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia itu adalah selalu siap segera untuk menjalankan tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah membantah. Nah, itulah para malaikat. Kemudian waman hasamat toma'a anil muslimin ay qata'ahu anhu. Waman hasama at-toma'a, barang siapa yang memutuskan. Memutuskan artinya tidak pernah. Toma' bersifat toma'. Siapa yang memutuskan artinya membuang jauh-jauh, at-toma'a sifat toma', sifat serakah anil muslimin, yaitu dari orang-orang muslim. Dia tidak mempunyai dan menjauhi sifat-sifat toma', sifat-sifat serakah daripada orang-orang muslim. Ay qata'ahu anhum, dia memutus, mematikan, tidak pernah mengerjakan atau bersifat toma' kepada mereka orang-orang muslim. Nah, otomatis itu ahabbahul muslimun, maka dia dicintai oleh orang-orang muslim. Ini kalau seandainya dia menghadapi pejabat dengan menghadapi orang biasa ya sama aja. Begitu. Jadi tidak ada harapan yang ia harapkan ketika ia berhadapan dengan pejabat, dan juga tidak ada harapan yang ia harapkan kepada mereka yang biasa, rakyat biasa. Nggak ada, semuanya sama. Rezeki dan sebagainya itu urusan Allah gitu ya. Nah, kalau seandainya dia mencari sesuatu di depan guru, depan kiai, depan ulama gitu, itu beda. Istilahnya diistilahkan tanda kutip orang mencari muka di depan guru itu wajib. Karena itu bagian daripada adab.
Mendapatkan ridho seorang guru adalah mendapatkan sebuah ilmu yang manfaat. Mendapatkan ridho kepada pejabat apa? Manfaatnya apa? Harta bakalan habis. Kadang-kadang juga dia diberikan harta oleh pejabat karena ada maunya. Gitu ya. Jadi kalau orang bilang, lu apa namanya, cari muka depan guru, depan ustadz, itu memang benar, harus wajib. Memang itu adab, gitu, akhlak gitu ya. Jadi istilahnya seperti itu. Kita nih ada kiai kita, guru kita gitu mama, ya kita harus begitu, cari muka depan dia. Tujuannya apa? Emang tujuan kita apa? Apakah tujuan kita biar dipuja dan dipuji guru? Oh tidak. Kalau bagaimana kita juga ada di bawah dia. Gitu. Kita mencari muka di depan dia artinya kita beradab. Agar ilmu yang kita dapat dari dirinya itu manfaat. Manfaat buat diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang ada di bawah kita, anak cucu, terus ke bawah. Seperti itu, efeknya ada. Karena pandangan seorang guru itu adalah sesuatu hal yang bisa manfaat buat dirinya dan juga buat orang yang ada di bawahnya. Keridhaan seorang guru kelasnya sama dengan keridhaan kedua orang tua kepada kita. Kita wajib mencari muka di depan orang tua. Itu adalah bagian daripada adab, daripada akhlak. Kemudian li'annahu la yaqduru qulubahum. Kenapa tuh kalau umpamanya bersikap adil, bersikap bijaksana kepada saudara-saudara kita seagama yang muslim, tidak serakah gitu loh kepada kehidupan pergaulan terhadap mereka. Nah, kalau kita anyep aja, tenang aja, anteng aja, damai aja, islah saja kepada sesama muslim. Nah, kalau begitu menandakan layak duru qulubahum. Hatinya tidak kotor kepada mereka. Layak duru, tidak kotor oleh dia, oleh orang yang tidak tomak kepada sesama muslim itu, tidak kotor, tidak mengkotori dia qulubahum, hatinya orang-orang muslim.